Pemirsa, pencarian korban gempa dan longsor di sejumlah wilayah di Cianjur masih berlangsung. Banyak warga yang masih mencari kabar dari keluarganya yang hingga kini masih hilang. Waktu itu suasana chaos. Warga masyarakat lalu lalang mencari anggota keluarganya. Di situ banyak sekali korban. Korban yang meninggal dunia ataupun yang luka ringan ataupun luka berat. Pada tanggal 21 November 2022, tepatnya hari Senin, pukul 13 kurang lebih 30. Kala itu saya sedang melaksanakan dinas. Tiba-tiba ada getaran yang sangat dahsyat yang dirasakan oleh kami di sana di Bandung Barat. Maka dari itu BSB ditugaskan berangkat ke bencana. Sangat sungguh dahsyat sekali. Begitu di tempat lokasi kejadian, ternyata saya lihat di situ rumah-rumah pada roboh semua, jalan raya yang belah, terus jembatan yang putus, longsor begitu besar di Gintung, di Cijedil namanya, itu longsor parah itu, di mana di bawahnya ada pemukiman. Suasana betul-betul sangat mencekam dengan suara yang minta tolong warganya, mungkin keluarganya yang nggak ada. Itu sangat mencekam sekali. Ambulan hilir mudik, sekali berangkat ada 5 atau 10 ambulan yang udah berangkat, mengantarkan baik itu korban meninggal ataupun luka berat ataupun luka ringan dengan tujuan ke rumah sakit daerah. Sangat betul-betul terpukul sekali. Tapi apapun alasannya, kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus membantu para korban itu sendiri. Untuk kegiatan kita ada kurang lebih 4 klaster. 1, keposkoan, di mana keposkoan adalah bertugas untuk mencatat keluar masuk donasi, kita catat di situ. Yang kedua, asesmen adalah mengambil data dari terutama dari warga masyarakat sekitar ataupun warga masyarakat yang terisolir untuk nanti disuplai logistik. Yang ketiga, klaster evakuasi, bertugas untuk mengevakuasi korban, harta benda yang terkena reruntuhan. Yang selanjutnya ada klaster PP, pertolongan pertama. Klaster PP bertugas untuk memeriksa korban tersebut, apakah ini sudah meninggal atau hanya luka saja, untuk diteruskan nanti selanjutnya setelah dikasih di pengobatan secara ringan di lapangan, nanti untuk diteruskan ke rumah sakit. Terus ada klaster trauma healing, bertugas untuk memberikan motivasi, memberikan semangat terhadap baik itu anak-anak atau buat orang tua atau yang dewasa, supaya dia sedikit demi sedikit dia kembali bangkit untuk bagaimana menata kehidupannya setelah pasca gempa ini. Adapun kita di situ kegiatannya pembersihan akses jalan, adapun yang mengerjakan MCK kayak gitu, itu kita bantu. Saya berserta jajaran mewakili Karang Taruna, saya sangat berterima kasih dengan adanya Indonesian Power itu telah bisa membantu dari nol sampai titik-titik terakhir. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Indonesian Power. Saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan-bantuan mereka, yang saya tidak bisa bayangkan dan saya tidak bisa membalasnya, tapi mohon Allah yang membalasnya lebih daripada itu, yang telah membantu masyarakat kami di sini dalam bencana ini. Kalau nggak ada relawan, saya nggak tahu jadi apa di sini gitu. Karena bantuan dari relawan membantu sekali sama masyarakat semua dari Kampung Gasol. Kan awal-awal anak-anak masih trauma gitu sama yang namanya gempa. Nah, dengan adanya relawan bisa membantu anak-anak sampai jangan anak orang lain, anak aku sendiri 2 minggu pertama nggak mau komunikasi sama siapa-siapa, tapi pas ada relawan jadi bisa komunikasi lagi kayak semula lah gitu. Motivasi terdalam, Pak. Saya tidak punya harta benda. Saya tidak punya apa yang diberikan. Hanya saya tekad saya
Dan niat saya ingin membantu dengan modal saya sehat dan saya punya tenaga. Itu saya modal utama yang sehingga saya bisa melangkahkan kaki ke ini. Dengan jangan lupa, dasari niat tersebut dengan ikhlas. Saya nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata. Untuk perasaan ini, saya nggak bisa. Karena apa? Karena duka mereka, duka bagi saya. Luka mereka, luka bagi saya juga. Sungguh, saya nggak bisa untuk meninggalkan mereka begitu saja. Sebelum saya bisa melihat mereka bangkit. Sebelum saya bisa melihat mereka tertawa lagi. Karena apa? Karena kejadian musibah bencana gempa bumi ini yang sangat dahsyat tersebut. Rasanya berat untuk melangkahkan kaki. Pasti kehilangan, pasti. Karena tiap hari bareng, sekarang nggak ada. Jelas lah kalau kehilangan. Moga-moga nggak ada lagi gitu bencana-bencana yang yang lebih dahsyat gitu. Jangan ada lagi bencana gitu. Harapan BSD terhadap Indonesia Power Saguling Pomu, terutama khususnya di mana kami berada. Tetap Pak, bantu kami, tetap berdayakan kami, karena bantuan dari Indonesia Power Saguling Pomu, khususnya kami berada di situ, sangat berarti bagi mereka-mereka semua yang berada di bencana, terutama warga-warga yang terkena dampak. Saya yakin di luaran sana, terutama di tempat bencana ini, masih butuh bantuan daripada perusahaan Indonesia Power itu sendiri.